Bilang sama dia lain kali kalau mau ngewek sama laki orang, model hotel aja di mobil. Rohani, jasmani. Mungkin Pertanda dari Tuhan kamu bilang, sholat Jumat gak sebulan sekali aja ngomongin Tuhan. Kamu ngentot semuanya, inget gak kamu sama Tuhan? dia kan yang makan saudara sendiri. Apaan sih, Mat? Bacot tuh. Ayo, Mat. Halo para pencinta movies, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Selesai yang rilis pada tahun 2021. Film ini diperankan oleh Gading Martin sebagai Broto dan Ariel Tatum sebagai Ayu. Lalu yang tak kalah menariknya, Anya Geraldine berperan sebagai Anya sekaligus menjadi pelakor di hubungan mereka. So guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam alur cerita filmnya. Check it out. Semangat. Yuk, aku ready nih. Film ini dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Ayu yang sedang menyiapkan roti untuk sarapan. Karena menteganya habis, Ayu menyuruh pembantunya yang bernama Yani untuk membeli mentega nanti sore saat belanja. Tak lama dari itu, suaminya yang bernama Broto datang. Ia menanyakan kunci mobilnya untuk segera berangkat kerja karena sudah telat. Namun karena lupa menaruh kunci mobilnya, Broto pun meminjam mobil milik istrinya. Scenes berlanjut pada saat Ayu duduk termenung sendirian. Kemudian Yani datang untuk menghibur Ayu dengan candaannya. Lalu Ayu pun bertanya pada Yani, apakah dia punya pacar? Kemudian Yani menjawab sambil malu-malu bahwa ia sudah punya pacar yang bernama Bambang yang bekerja sebagai supir. 1, 2, 3. Kamu tuh udah punya pacar belum sih, Mbak? Udah lah, Bu. Mas Bambang. Setelah mengobrol cukup lama, kemudian Ayu pergi menggunakan mobil suaminya karena sudah menemukan kuncinya. Pada sore hari, Broto dibuat pusing dengan adanya pemberlakuan lockdown yang mengakibatkan kerjaannya harus tertunda. Tak lama dari itu, datanglah Ayu dengan rasa kekecewaannya sambil melemparkan celana dalam milik seorang wanita. Di sana Ayu tahu bahwa selama ini Broto sudah selingkuh dan ia meminta cerai karena sudah tidak sanggup lagi menahan kekecewaannya. Bilang sama dia lain kali kalau mau ngewek sama laki orang, model hotel aja di mobil. Dengan cepat, Ayu juga langsung mengemasi barang-barang miliknya. Broto mencoba menjelaskan pada Ayu. Tetapi Broto juga ingat bahwa ia pernah melakukan mantap-mantapan dengan selingkuhannya yang bernama Anya di dalam mobil. Cuma perek kos-kosan yang namanya celana dalamnya biar gak ketukar sama perek lain. Najis. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba ibunya Broto datang. Di sana ibu Broto ingin tinggal bersama dengan mereka untuk beberapa hari. Hal itu membuat Ayu tidak jadi pergi dari rumah supaya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Di saat Ayu sedang membuatkan minuman untuk ibu Broto, ia pun memanggil Broto dan berkata akan tetap pergi lewat pintu belakang. Broto pun tak menyetujuinya. Lalu Broto menyuruh Ayu untuk berpamitan pada ibu. Tetapi Ayu tidak berani karena tidak ingin menyakiti hatinya ibu Broto. Akhirnya Ayu pun tidak jadi pergi dan mengantarkan teh ke ibu Broto yang sedang menonton TV. Ayu mencoba memberanikan diri untuk bicara dengan ibu. Mendengar itu, Broto mulai panik dan memberikan kode seolah-olah menyuruh Ayu untuk tidak memberitahu ibu. Akhirnya Ayu peka dan mengalihkan pembicaraannya. Kemudian Ayu pun pergi untuk merapikan kamar ibu dan juga ibunya Broto sangat senang melihat Broto yang semakin hari semakin mesra dengan Ayu. Ibunya juga sudah tak sabar untuk mempunyai cucu. Lalu Broto pun mengiyakan permintaan ibunya dan langsung menyusul Ayu ke kamar. Broto terus merayu Ayu dan mengatakan bahwa kedatangan ibunya adalah jalan dari Tuhan agar mereka tidak berpisah. Lalu Ayu pun langsung menjawab, Sholat Jumat gak sebulan sekali aja ngomongin Tuhan. Kamu ngentot semuanya, inget gak kamu sama Tuhan? Setelah mendengar itu, Broto pun langsung terdiam. Ayu memberi waktu pada Broto 3 hari. Setelah itu Broto harus memulangkan ibunya dan Ayu akan pergi dari rumah. Namun tiba-tiba Yani datang mengatakan dia tidak bisa pergi belanja karena rumah mereka disegel. Setiap rumah harus melakukan karantina mandiri dan tidak boleh keluar dari rumah sampai waktu yang belum ditentukan.
Ini instruksi dari gubernur, Pak. Ya. Jadi setiap rumah dikarantina sendiri-sendiri. Pada saat Broto sedang duduk, tiba-tiba Anya menyuruh Broto untuk tinggal bersamanya karena ia merasa takut untuk tinggal sendirian. Tak lama kemudian ibu Broto datang dan menanyakan di mana Ayu berada. Lalu Broto pun menjawab kalau Ayu sedang berada di kamar. Ibunya Broto merasa ada yang aneh dengan tingkah laku Broto dan Broto hanya menjawab bahwa ia sedang memikirkan pekerjaannya. Scenes berlanjut pada saat Broto yang sedang sibuk mengurus selingkuhannya. Di sana Anya meminta untuk ditemani karena takut jika sendirian di apartemennya. Namun Broto tidak bisa menemaninya dan meminta Anya untuk tetap tenang di sana. Broto pun menanyakan pada Anya apa yang dia mau. Lalu Anya meminta Broto untuk video call dan menari di depan kamera sambil membuka busananya. Ada aja. Di sisi lain, Yani yang sedang menelpon pacarnya, tiba-tiba pacarnya sudah ada di depan rumah. Lalu Yani pun menyelinap membawa Bambang ke kamarnya. Kemudian Bambang meminta jatah kepada Yani untuk mantap-mantapan. Pasti mau minta jatah. Loh iya dong, kan balance. Rohani. Jasmani. Mungkin Namun tiba-tiba Ayu datang dan menyuruh Yani memasak untuk ibu mertuanya. Bambang yang melihat kecantikan Ayu pun langsung memperlihatkan rasa nafsunya. Harus dengan hati dan pengetahuan supaya makanan yang diberikan pada ibu sepuh. Scenes kembali ke Broto yang masih video call. Di sini ia memberitahu tentang celana dalam yang ketinggalan di dalam mobilnya dan ditemukan oleh Ayu. Lalu Anya pun bilang bahwa celana dalam itu bukanlah miliknya karena ia jarang memakai celana dalam. Mengetahui hal itu, Anya justru menuduh Broto selingkuh lagi dengan wanita lain. Di tempat lain, Yani dan Bambang pun bersiap untuk mantap-mantapan. Namun Yani menolak karena majikannya menyuruh ia untuk memasak. Ibu nyuruh aku itu masak buat ibu sepuh. Gak bisa. Kemudian Yani menyuruh Bambang untuk menunggunya sampai ia selesai masak. Ketika pada saat di dapur, Yani mencegah Ayu untuk tidak ke ruang belakang karena ia takut jika Mas Bambang ketahuan olehnya. Scenes berlanjut pada saat Broto dan Ayu yang sudah pisah ranjang. Di sini Broto terlihat masih memikirkan asal-usul celana dalam tersebut. Keesokan harinya, tiba-tiba ibu datang ke kamar Ayu dan Broto. Lalu ibu mengajarkan mereka cara bercocok tanam yang baik dan benar agar mereka cepat mempunyai bayi. Bu contohin ya. Kakinya dilurusin gini. Siang harinya Broto meminta bantuan temannya yang merupakan seorang hacker untuk mengecek nomor yang sering melakukan panggilan kepada Ayu. Di sini Broto sempat heran karena terlanjur marah, padahal nomor yang sering melakukan panggilan tersebut adalah nomor handphonenya dia sendiri. Broto juga sempat marah dan menilai Ayu selalu mencari-cari kesalahan Broto untuk menutup kesalahannya sendiri. Bahkan Broto menduga bahwa celana dalam itu sengaja direkayasa oleh Ayu. Tetapi Ayu meminta bukti atas tuduhan yang diberikan Broto yang membuat Broto tidak berkutik. Setelah itu hacker tersebut menemukan nomor lain yang sering Ayu hubungi. Lalu Broto pun menelpon nomor tersebut dan ternyata nomor tersebut adalah nomor adiknya Broto yang bernama Dimas. Mengetahui hal itu Broto pun marah sejadi-jadinya karena sudah mempunyai bukti yang kuat. Tak lama dari itu mereka pun bertengkar. Iya, gua lakinya. Kalau nomor gua bilang aja gak ada. Tadi lu masuk gak jeng. Kamu tuh sampah. Gak lama lagi aku gak harus berurusan sama kamu. Mendengar keributan, ibu Broto menghampiri mereka dan di situ Broto memberitahukan bahwa Ayu berselingkuh dengan Dimas. Di sini terlihat Ayu tetap bersikeras menyalahkan Broto atas konflik di rumah tangga mereka. 2 tahun kamu sakitin aku gak pernah ngomong apa-apa. Aku jaga nama kamu, aku jaga perasaan ibu. Terus sekarang kamu nuduh aku sembarangan gini. Perempuan yang kamu piara 2 tahun itu aku ngarang-ngarang gitu. Hah? Di tengah pertengkaran, mereka terkejut mendengar apa yang ibu sampaikan dan dengan santainya ibu bilang bahwa dia sudah mengetahui semua konflik Broto dan Ayu. Dan juga ia mengetahui tentang perselingkuhan Broto dengan Anya. Lalu tanpa diduga ibu juga mengetahui tentang Ayu dan Dimas yang membuat raut wajah Ayu berubah seketika. Ibu pun berencana akan memanggil Dimas dan meminta penjelasan darinya. Di sini terungkap bahwa ibu telah mengetahui semuanya berkat Yani yang merekam pergerakan dari Ayu dan juga Broto. Keesokannya ibu Broto mendatangi kamar Yani untuk berterima kasih atas bantuan Yani dan berkata jika seandainya Broto bercerai, Yani akan menjadi pengangguran.
Namun sebenarnya ibu tidak berbicara pada Yani, melainkan Bambang yang bersembunyi di bawah selimut. Mengetahui kalau Yani akan menjadi pengangguran, Yani langsung mengajak Bambang untuk segera menikahinya di kampung dengan biaya yang akan ditanggung oleh Yani dengan hasil uang tabungannya yang ia simpan di kaleng biskuit. Kemudian pada saat di ruang tamu terlihat Dimas datang dan langsung dicaci maki oleh Broto. Ya kan yang makan saudara sendiri. Apaan sih, Mat? Bacot lo. Broto yang semakin marah pada saat Ayu terus memojokkan dirinya. Tibalah saat Ayu diberikan kesempatan berbicara. Di sana ia mengaku kalau dia sering berhubungan dengan Dimas. Ayu juga sering chat dan telepon Dimas. Bahkan Ayu dengan yakin bilang bahwa mereka sedang merencanakan untuk segera menikah. Jadi, aku sama Dimas sudah ada rencana untuk nikah. Mendengar pernyataan dari Ayu, Broto semakin marah dan memutuskan untuk menceraikan Ayu. Namun Dimas mengelak apa yang dinyatakan Ayu dan Dimas mengakui bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Ayu. Setelah itu ibu menyuruh Yani datang untuk menunjukkan bukti-bukti dan meninggalkan Bambang sendirian di kamarnya. Kemudian pada saat di ruang tamu, Yani memberikan bukti yang menyudutkan Dimas. Ia juga memberikan bukti kalau Ayu sering menelpon Dimas. Ya terus, udah pasti saya gitu yang bikin Bayu senyum-senyum. Oh ya jelas dong. Namun dengan tegas Dimas tetap tidak mengakui kalau dia ada hubungan dengan Ayu. Kemudian akhirnya Dimas pun buka suara kalau dulu Ayu pernah curhat kepadanya dan setelah terlihat Ayu mencintainya, ia pun langsung menjauhinya karena ia adalah istri dari kakaknya. Lalu Dimas memberikan handphonenya untuk diperiksa agar Broto dapat percaya. Namun Broto masih tidak percaya dan mengira kalau Dimas menghapus bagian chat dari Ayu. Kemudian Dimas yang mulai kesal meminta mereka untuk memeriksa handphone milik Ayu dan seketika raut wajah Ayu berubah. Lalu Ayu terus menyalahkan Broto yang berselingkuh saat ibu meminta handphonenya. Ini yang salah Broto, aku cuma disakitin, aku yang selingkuh dia. Dengan setengah dipaksa, akhirnya Ayu menyerahkan handphone miliknya. Di sini terbukti Dimas memang tidak pernah membalas chat dari Ayu dan juga ternyata Ayu mengidap gangguan mental yang membuatnya sering berhayal. Bahkan Ayu menghayalkan kalau ia dan Dimas sudah merencanakan pernikahannya padahal Dimas tidak pernah mengangkat teleponnya dan membalas chat dari Ayu. Ayu pun mengalami gangguan mental dan depresi yang amat berat karena terlalu sering kecewa atas perselingkuhan yang dilakukan Broto. Depresi Ayu bertambah saat Anya tiba-tiba datang dan memberitahukan kalau dia positif hamil. Broto, positif hamil. Positif hamil, Bu. Akhirnya perjalanan panjang hubungan Ayu berakhir di rumah sakit jiwa dan film pun berakhir. Aku cinta kamu, Broto. Dulu, sekarang, dan selamanya.